Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pagi menjelang siang di pekan pertama di bulan Januari, hari Senin, kita masih bisa dawam dan istiqomah thalabul ilmi dan silaturahim, walaupun secara online insyaallah tidak akan mengurangi keutamaannya, tidak akan mengurangi keberkahannya. Insyaallah masih tetap menjadi wasilah untuk mendapatkan rezeki yang luas, umur yang panjang, kesalahan yang ditutupi, dosa yang diampuni, serta derajat yang diangkat. Kemudian juga kemudahan dalam menempuh perjalanan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan memulai surat yang baru, yaitu surat Al-Mutaffifin, 6 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, celakalah ya bagi orang-orang yang curang, ya, yang tidak jujur, ya, yang gemar berbohong dalam berbisnis dan juga dalam aktivitas atau pekerjaan yang lainnya. Jadi ini secara khusus ditujukan kepada para pedagang, tapi juga berlaku untuk siapa saja yang hidupnya ya, curang, dengan mencurangi orang lain, ya, merugikan orang lain, mengecewakan orang lain. Siapa al-mutaffifin itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, kalau dia belanja, mereka minta dicukupkan, tergantung minta dilebihkan. Ya. Wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila mereka menakar atau menimbang, maksudnya menjual ya, ya, kepada orang lain, ya, mereka mengurangi. Ya. Jadi kalau beli pengen pas, tapi jual selalu menguranginya, mencuranginya. Kemudian Allah yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, ya. Kemudian liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, hari raya, hari agung, ya. Yauma yaqumun nas, pada hari itu ya, semua manusia berdiri tegak, ya. Li rabbil alamin, menghadap Allah, Rabb semesta alam. Ya. Jadi menghadap Allah, pencipta alam, ya, pengurus alam, dan pengatur alam. Ya. Jadi tidak ada lagi raja, ya, tidak ada lagi penguasa. Ya. Semuanya ya, sama di hadapan Allah. Kapan? Yaumin azim, pada hari raya, hari agung, hari besar, ya, di alam mahsyar, ya, yaitu kiamat kedua. Kalau kiamat pertama ya, kehancuran alam semesta, sedangkan kiamat kedua kebangkitan dari alam kubur untuk dikumpulkan di alam mahsyar dalam posisi berdiri menghadap Allah. Ya. Kalau sholat berdiri menghadap kiblat. Kalau upacara berdiri menghadap komandan atau pimpinan upacara.
tapi ini berdiri menghadap Allah, ya. Satu-satunya pencipta, satu-satunya penjaga, satu-satunya pengatur. Kemudian kata wailun, ya, artinya kemalangan, kebinasaan, kehancuran, keruntuhan, dan kekalahan. Jadi semuanya tidak ada yang baik, ya. Orang yang curang itu akan mengalami 5 keburukan: kemalangan, kebinasaan, kehancuran, keruntuhan, kekalahan. Ya. Tapi kalau dalam terjemah itu kecelakaan. Sama saja, ya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, wailun dimaknai sebagai lembah neraka jahanam. Ya, jadi bagian neraka jahanam yang paling bawah, ya, yang paling rendah, yang bernama lembah, ya, itu namanya wailun. Ya, jadi wailun itu wadin, sebuah lembah, fi jahanam, di dalam neraka jahanam. Ya, tapi kemudian dari atas neraka jahanam sampai ke lembah neraka jahanam itu, ya, ketika pedagang yang curang dilemparkan, ya, baru nyampe setelah 40 tahun. Ya. Itu menunjukkan dalamnya lembah itu. Ya. Jadi baru sampai di lembah itu 40 tahun. Itu belum sampai ke dasarnya, ya. Baru sampai ke lembahnya. Sebab yang menghuni dasar neraka itu orang munafik, ya. Nah, sedangkan yang menghuni lembah neraka jahanam itu adalah pedagang yang curang. Curang dalam menakar, curang dalam menimbang ketika menjual, ya, kepada pembeli. Jadi yahwi bihi al-kafir, ya, yang akan jatuh ke dalam lembah itu adalah orang kafir, ya. Karena sejatinya, ya, pedagang yang curang itu tidak beriman kepada hari kebangkitan, ya, disebut kafir juga, kafir i'tiqadi, kafir yang berkaitan dengan masalah akidah, ya, dengan masalah keyakinan, ya. Kemudian arba'ina kharifan, ya, jatuhnya itu baru nyampe ke wailun selama 40 tahun. Qabla ayablu kokok, sebelum sampai ke dasar neraka, ya. Jadi dekat dasar neraka, namanya wadin atau lembah yang bernama wailun, khusus untuk para pelaku kecurangan. Kemudian sedangkan al-mutaffifin artinya orang-orang curang, ya. Secara khusus al-mutaffifin ini ditujukan kepada pedagang yang mengurangi takaran, pedagang yang mengurangi timbangan ketika menjual, ya. Kalau meteran sama nggak tuh? Sama nggak kalau meteran? Sama, ya. Meteran, takaran, timbangan, apalagi itu, ya. Itu yang berkaitan dengan masalah ukuran, ya. Wailul lil mutaffifin, kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, maksudnya membeli, mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi bila mereka menakar atau menimbang, ya, untuk orang lain menjualnya, mereka menguranginya, ya. Para pedagang yang curang itu sejatinya adalah pedagang yang tidak beriman dan tidak meyakini atau meragukan hari kebangkitan, ya. Jadi mereka tidak yakin, ya, ingkar, ragu tentang adanya hari kebangkitan, ya. Hari kebangkitan itu bukan hari dihidupkan kembali, tapi hari dibangunkan dari tidur panjang di alam kubur. Sebab kalau dihidupkan, ya, orang yang meninggal itu 7 langkah, ya. Orang yang mengantarkan jenazahnya, meninggalkan kuburannya, itu ruhnya sudah dimasukkan kembali ke dalam jasadnya yang baru, ya. Setelah itu kemudian ditanya, ya, ada yang ditidurkan, ada yang disiksa, kemudian semuanya juga ditidurkan,
mau yang mukmin, munafik dan sebagainya, di alam kubur ditidurkan. Ya, ada yang mimpi indah, ada yang mimpi buruk. Yang mimpi indah minta kiamat disegerakan. Ya, sebab ada tempat yang lebih enak daripada alam kubur, yaitu surga. Sedangkan orang yang mimpi buruk ingin agar kiamat itu dibatalkan, di-cancel, di-pending. Karena ternyata ada tempat yang lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada alam kubur, yaitu neraka. Ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya. Jadi tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi sekali lagi, ya, para pedagang yang curang sejatinya sebenarnya hakikatnya adalah para pedagang yang tidak beriman dan tidak meyakini hari kebangkitan sebagai hari raya saat semua manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Li yaumin azim, yaitu pada hari yang besar. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Ya. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Al-alamin ini artinya seluruh alam. Tapi al-alamin juga bisa diartikan semua manusia. Kemudian untuk para pedagang yang curang, Allah ancamkan dua kebinasaan. Ya. Jadi ada dua makna wail, ya, yang diancamkan kepada para pedagang yang curang. Pertama, kebinasaan di dunia. Ya. Ya. Dengan apa? Dengan bencana seperti yang dialami oleh kaum Nabi Syu'aib, ya, yang tersebar di dua tempat yang bernama Madian dan Aikah. Ya. Jadi ada Ashabul Aikah. Ashabul Aikah itu adalah, ya, kaum Nabi Syu'aib, ya, tinggalnya di Madian, ya, dan Aikah. Kedua, dibinasakan di akhirat dengan azab lembah neraka jahanam. Ya. Gitu. Jadi wail itu tidak ada yang bagus, ya, dua-duanya buruk. Ya. Di dunia bencana, di akhirat neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian menjadi pedagang yang jujur dan adil serta tidak mengurangi timbangan diperintahkan Allah dalam Al-Quran lewat firman-Nya, ya, dalam surat Ar-Rahman tuh ayat 8, alla tatghaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan. Ya. Jadi dalam diri kita itu alat keseimbangannya itu ada di dalam telinga katanya. Ya. Jadi makin bertambah umur, makin bertambah waktu, makin bertambah tua, ya, fungsinya makin berkurang. Ya. Sehingga makin tua itu jalannya, ya, makin gontai. Ya. Jadi alat keseimbangannya mulai tidak berfungsi. Jadi ada di dalam telinga tuh, kecil sekali. Makanya katanya nggak boleh tuh ngorek-ngorek telinga tuh. Ya, bisa merusak alat timbangan yang ada di dalam ini, ya. Dan manusia tuh lihat, tangan kiri kanan sama kan, ya, kaki kiri kanan sama, ya. Kemudian belahan wajah kiri kanan sama, seimbang itu, ya. Kuping kanan kuping kiri sama, ya. Kaki kanan kaki kiri sama, ya. Yang kanan 5, yang kiri 5, tangan juga sama 5. Supaya apa? Supaya seimbang. Tapi ada alatnya, ya, yang mengontrol keseimbangan. Kalau itu rusak, ya, maka manusia tidak bisa, jangankan berjalan, jangankan berlari, berdiri pun tidak akan bisa, ya, karena nggak seimbang, hilang keseimbangan. Oleh karena itu, waqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan mengurangi takaran itu, ya. Jadi kalau mau dagang selamat, timbangannya harus pas itu, ya. Ya. Gitu. Kalau dagangnya mau berkah, timbangannya harus pas, ya, nggak boleh curang, ya. Harus jujur, harus bersih, ya. Dan ternyata perintah ini, ya,
perintah untuk menegakkan timbangan, ya, larangan untuk, ya, mengurangi takaran dan timbangan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman setelah Allah berfirman was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, ya. Ya, jadi jangankan manusia yang kecil, manusia yang kecil itu, ya, ada alat keseimbangannya. Ya, demikian pula dengan langit yang tinggi, yang besar, yang luas, ya. Kalau tidak dipasang timbangan itu ambruk gitu, ya. Tapi sampai hari ini kuasa Allah, kehendak Allah, dan kemudian, ya, kelemahan manusia baik ilmu dan lain sebagainya, ya, itu belum menemukan Allah tuh menyimpan timbangan langit tuh di mana sampai langit itu tetap tegak gitu, ya. Ada timbangannya, Allah sengaja pasang. Kalau tidak, langit tidak akan berdiri kokoh seperti sekarang ini, ya. Was-sama, dan langit itu kata Allah rafa'aha, dia Allah meninggikannya, ya, dan supaya tetap berdiri tegak dan kokoh, wa wada'al mizan, ya. Allah kemudian apa di sini jelaskan, ya, Allah menempatkan al-mizan, timbangan, ya. Gitu. Cuman nggak kelihatan sama kita. Sama timbangan untuk menimbang amal manusia itu, ya. Itu. Saking gedenya, ya, langit muat itu untuk ditimbang, ya. Jangankan manusia, jangankan gunung, langit aja ditimbang di timbangan manusia untuk menimbang amal manusia, itu ternyata masih luas itu, ya. Karena ada manusia, ya, yang badannya kecil, ya, kakinya kecil, tapi ketika ditimbang, ya, apa yang dilakukan oleh kakinya itu beratnya, ya, seberat gunung Uhud itu, ya. Itu amal yang dilakukan oleh kakinya, ya. Jadi amal yang dilakukan oleh mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, ya, kaki kita, itu semuanya akan ditimbang itu. Akan ditimbang, ya. Dan alat, ya, yang diproduksi oleh ilmu dan teknologi sampai sekarang, ya, yang katanya sudah canggih, belum bisa itu, ya, menciptakan, ya, timbangan untuk menimbang amal manusia, ya. Gitu. Untuk mengungkap kebohongan aja, ya, ketika di pengadilan, ya, walaupun sudah menghadirkan saksi, bukti dan sebagainya, tetap aja susah, ya. Tapi bagi Allah mudah, tinggal ditimbang aja. Ya, setelah dibuka itu CCTV-nya, kemudian minta kesaksian dari bumi, kesaksian dari tangan dan kaki itu, ya, kesaksian dari kaki, ya, karena yang berbicara tangan, kaki jadi saksi, mulut dikunci itu, ya. Nah kemudian di sini jelaskan, ya, berdagang dalam Islam adalah usaha yang terbaik, ya. Ya. Jadi pengusaha yang terbaik, ya, pekerjaan yang terbaik itu adalah dagang, ya. Nah, dagang yang gimana, ya? Dagang yang diberkati, ya, dilakukan dengan baik dan bersih, ya. Jadi berdagang dalam Islam adalah usaha yang terbaik dan diberkati jika dilakukan dengan baik dan bersih, ya. Sebab nanti banyak pedagang yang tidak bersih dagangnya, tidak baik dagangnya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rifa'ah bin Rafi, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, su'ila, pernah ditanya, siapa? An-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul kasbi atyab, ya. Apa katanya? Ya. Profesi apa, pekerjaan apa yang paling baik? Jadi Rasul pernah ditanya, ayul kasbi atyab, ya Rasulullah, pekerjaan apa, ya, profesi apa, ya, yang terbaik? Apa kata Rasul? Fakul, katakan olehmu, amalur rojul biyadihi, ya, pekerjaan, profesi seseorang dengan tangannya sendiri, ya. Ya.
Jadi kerja, ya bukan minta-minta, bukan mengemis, ya benar-benar bekerja mandiri. Itulah yang terbaik, ya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang diberkati, ya, jual beli yang bersih, jual beli yang baik. Itulah usaha yang terbaik. Hadisnya riwayat Al-Bazzar, ya, dan Al-Hakim. Kemudian ada pasar yang akan menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah, ya. Makanya hati-hati tuh kalau baca hadis, ya. Kalau tidak tahu maksudnya, ya, jangan divonis secara umum, ya. Jadi Rasul pernah bersabda, tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar, katanya, ya. Tidak semua pasar, ya. Kemudian masjid, ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Tapi bisa jadi ada masjid dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab mendekati kiamat itu masjid itu megah-megah, besar-besar, indah-indah, ya, gitu. Tapi kalau di dalamnya, ya, jauh dari yang namanya sunnah, jauh dari yang namanya Al-Quran, ya, tidak ada Al-Quran dan As-Sunnahnya, walaupun besar, walaupun gede, walaupun megah, walaupun mewah, itu tidak akan dicintai oleh Allah SWT. Bahkan itu sebagai salah satu tanda kiamat, ya. Jadi pasar akan menjadi tempat yang paling dibenci Allah jika para pedagangnya sering mengobrol sumpah, ya, untuk menutupi kebohongan, ya, melalaikan zikir, ya. Hati-hati, ya, pedagang itu jangan melalaikan zikir, ya, karena pekerjaannya, melalaikan sholat, melalaikan zakat. Nah, tolong nih, ya, pasar akan dicintai oleh Allah kalau pedagangnya, ya, tidak melalaikan zikir, tidak melalaikan sholat, tidak melalaikan zakat, serta tidak melupakan sedekah, ya, karena tidak takut akhirat. Jadi ada pedagang yang tidak takut akhirat, dagang aja terus nggak pernah zikir, dagang aja terus nggak pernah sholat, dagang aja terus nggak pernah zakat, ya. Itulah pedagang yang dibenci oleh Allah SWT, ya. Sehingga sehari-harinya sering ngobrol sumpah, dan kemudian prakteknya ketika menakar, menimbang, mengukur, itu kemudian berlaku curang, ya. Nah, kuncinya apa? Tidak takut kepada akhirat, ya. Coba lihat ini hadis riwayat Muslim nomor 671, ya. Ahabul bilad ilallahi masajiduha. Tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, ya, gitu. Ibu-ibu itu sering ke pasar, sering ke masjid, ya. Ya. Sering, ibu bapak sering ke pasar, sering ke masjid, ya. Jadi ada tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Tapi ada tempat yang paling dibenci oleh Allah, yaitu pasar, ya. Makanya sekarang banyak ibu-ibu yang online, ya, nggak mau ke pasar, di rumah aja tuh, ya. Sebab ke pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Nah, itu umum, ya, yaitu pasar tadi yang bukan pasar syariah, ya. Kalau pasar syariah mah insya Allah, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian demikian pula masjid yang syar'i, ya, itu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah mensifati jamaah masjid, dia berfirman. Nah, ini jamaah masjid kita bukan jamaah masjid, bukan nih, ya. Ini ada sifat jamaah masjid, orang yang aktif di masjid, baik pengurus, ya, maupun jamaahnya. Rijalun, mereka adalah, ya, laki-laki atau orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bai'un, tidak dilalaikan oleh perdagangannya, oleh jual belinya, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah,
Jadi dagang-dagang, sholat-sholat. Waktu dagang-dagang, waktu sholat-sholat. Wa iqamis sholat, ya, dan dari mendirikan sholat. Wa itai zakat, dan dari menunaikan zakat, ya. Jadi ada 4 sifat yang harus melekat pada seorang pedagang supaya pasarnya menjadi pasar yang disukai. Ya, yang keempatnya ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat, ya. Takut kepada hari kiamat, ya. Nah, jadi silakan kalau disurvei, ya, pedagang yang takut kepada hari kiamat itu berapa banyak, ya. Pedagang yang kemudian baca Quran, pedagang kemudian yang sholat, pedagang kemudian yang zakat, ya, pedagang kemudian yang zikir, ya. Saya punya langganan dokter anak itu waktu anak masih kecil, ya. Itu pasiennya tuh banyak banget, ya. Nah, setiap berganti pasien, ya kurang lebih 1 menit atau 2 menit, nah, dia gunakan untuk baca Al-Quran tuh. Pasiennya tuh banyak itu, ya. Dari sore sampai malam itu nggak pernah putus, ya. Jadi setiap ganti pasien dia buka Quran, yang sudah dibaca kasih stabilo, datang lagi pasien layani, selesai pasien keluar mau pasien menunggu pasien yang maksud, buka lagi Al-Quran pakai stabilo sampai kemudian Qurannya itu khotam itu dibaca, ya. Padahal waktunya singkat sekali. Baca Al-Quran sembari menunggu pasien masuk, ya, setelah pasien yang lainnya diperiksa, ya. Jadi, karena dokter juga sebenarnya dagang, ya, yang dijualnya apa? Jasa, ya. Yang dijualnya jasa, ya. Demikian pula, ya, anggota dewan, ya, mereka sedang dagang, ya. Apa yang dijualnya, ya, aspirasi, ya. Dia menyampaikan jasa, ya, melakukan menjual jasa, menyampaikan aspirasi rakyat. Makanya kalau anggota DPR melaksanakan tugasnya, menyampaikan aspirasi rakyat, tidak akan terjadi yang namanya demo, ya. Karena aspirasi rakyat tidak tersampaikan, maka rakyat jadi demo itu gara-gara itu. Ya, jadi anggota dewan juga itu dagang, ya. Yang dijualnya adalah jasa, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syarat tujar, inna syaiton wal ithma yahdurani al-bai' fasyubu bibai'akum bisodako, ya. Ternyata dagang juga, ya, itu jangan sampai pedagang tidak bersodako. Kalau pedagang tidak bersodako, dia akan didatangi oleh yang namanya setan, dan kemudian dagangnya berlumur dosa, ya. Sebab kata Rasul, ya masyarakat tujar, wahai para pedagang, inna syaitona, sesungguhnya setan itu, wal ithma, demikian pula dengan dosa, yahdurani al-bai', ya, itu akan hadir dalam jual beli. Jadi ketika terjadi transaksi jual beli, di tempat itu ada setan dan ada dosa. Makanya tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, gitu, ya. Kemudian fasyubu bai'akum bisodako, ya. Untuk menghadapinya, untuk mengatasinya setan dan dosa itu, maka campurkan jualanmu itu dengan sedekah, ya. Jadi kalau bisa misalnya jualan beras laku 1 karung berapa, kemudian sisihkan sedekah, ya. Laku minyak berapa, kemudian sisihkan untuk sedekah. Jadi jualannya itu dicampur sedekah, insya Allah setan minggir, dosa jauh itu, ya. Nah, mudah-mudahan ini yang ibu-ibu yang sekarang dengerin ada pedagang juga, ya. Ada pedagang juga, atau ada yang tetangganya pedagang, ya, temannya pedagang. Ini materi ini bisa di-share, ya. Ya. Ternyata dagang itu, ya, rawan dengan yang namanya setan, rawan dengan yang namanya dosa, sekalipun dagang itu pekerjaan yang baik, dengan catatan
kalau bersih, ya, kalau bersih. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, kelak akan bersama Nabi, bersama para sidikin, dan bersama para syuhada. Ya. Ini pedagang yang saleh, pedagang yang dagangnya itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Insya Allah dagangnya itu nikmat, dagangnya itu bahagia, dagangnya itu senang. Ya. Kenapa? Jauh dari setan, jauh dari dosa, dekat dengan Nabi, dekat dengan sidik, dan dekat dengan orang yang mati syahid. Ya, ini luar biasa. Ya. Nah silakan, ya, sampai sini ada yang ditanyakan, Ibu, silakan. Ya. Ustaz, ya silakan. Kalau kita masuk pasar kan ada doa masuk pasar gitu, Ustaz. Ya. Nah, sekarang kan ada pasar online tuh, Ustaz. Kalau kita mau belanja online, apa kita juga mesti baca doa itu, Ustaz? Iya, kan nggak masuk pasar. Itu mungkin karena mau jual beli aja, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan bahasa kita lah, supaya ketika kita transaksi itu, ya, terutama kalau kita sebagai pedagang, ya, bukan sebagai pembeli, sebagai penjual, kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan pertama dari setan, ya, yang kedua, ya, dari apa? Dari dosa, ya. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hadirnya setan dan dosa, ya, gitu. Bisa pakai bahasa Indonesia, bisa juga pakai bahasa Arab, bisa lah. Tapi karena ini tidak ada redaksi khusus, ya. Kalau redaksi khususnya kan mau masuk pasar, ya, mau masuk pasar. Tapi kalau kita sebagai pembeli juga gitu, Ustaz, ya. Iya. Artinya kalau buka pasar ya sudah, pokoknya bismillah aja, mencari sesuatu yang penting keluar gitu ya. Kan bisa jadi penjualnya itu dia selamat dari setan dan dosa, tapi belum tentu kan pembelinya, ya. Jadi makanya itu disebutkan bukan hanya dalam urusan tijarah, tapi juga dalam urusan al-bai'. Bukan hanya urusan menjual saja, tapi juga dalam urusan jual beli, ya. Gitu. Dua-duanya itu dihadiri yang namanya apa, Bu? Setan dan dosa, ya. Makanya setan itu tidak bisa kita lawan kecuali dengan isti'adzah. Apa isti'adzah itu? Berlindung kepada Allah, minta dilindungi oleh Allah. Karena setan itu luar biasa, ya. Lebih gede daripada yang namanya bintang. Lebih lama umurnya daripada Adam, gitu, ya. Tapi kemudian, ya, walaupun Adam lebih unggul dari segi ilmu, tapi ternyata setan itu curang, Bu. Ya. Setan itu curang, memanfaatkan kelemahan Nabi Adam. Apa kelemahan Nabi Adam sehingga sampai tergoda, dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan ke bumi, ya. Kelemahan yang pertama, ya, bahwa Adam itu lupa. Padahal jauh sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah, ya, jangan dengarkan nasihat setan, nasihat iblis, kan. Malah didengarkan, ya. Padahal nasihat iblis itu, janji iblis itu bohong, ya. Jadi kalau Adam mendekati pohon memakan buahnya, maka dia akan kekal abadi di surga. Malah jadi fana, ya. Bajunya aja terbuka, auratnya terbuka, ya, kemudian keluar dari surga dan disuruh turun ke bumi. Itu yang pertama, pelupa. Yang kedua, ya, itu sering kalah oleh yang namanya syahwat, Bu. Ya. Ibu-ibu yang sekarang sedang sakit, ya, termasuk saya, sebenarnya gampang untuk sembuh itu. Ya, yang pertama jangan, ya, langgar pantangan, ya, Bu, ya. Ya. Yang kedua, atur pola makan dan gaya hidup. Penyakit apapun insya Allah sembuh. Tapi persoalannya, ya, itu susah ketika berhadapan dengan yang namanya makanan. Ya. Itu makan banyak, olahraga kagak. Habis makan tidur, udah, ya. Makan obat apapun tidak ada pengaruhnya, Bu. Ya. Itu apa namanya? Syahwat, tuh.
syahwat, ya. Ya. Oleh karena itu dinding sorga itu tipis, tapi orang tidak bisa menjebolnya. Ya, kenapa? Karena dihalangi oleh syahwat, oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Ya. Nah, sementara dinding neraka itu tebal, tapi bisa ditembusnya. Kenapa? Nah, karena ada syahwat pada manusia, dan itulah yang digunakan oleh setan, ya, agar manusia berbuat dosa. Pertama, ya, manusia itu suka lupa. Yang kedua, tidak mampu mengendalikan syahwat, ya, atau hawa nafsu, ya. Termasuk juga ketika dagang atau ketika membeli. Wallahu a'lam, ya. Silakan, ada lagi? Ada? Ya, silakan Bu. Silakan Ibu. Ya. Bisa Ustaz? Bisa, silakan Ibu. Kalau misalnya kita bekerja sama dengan kerabat berbisnis gitu ya Ustaz ya. Iya. Kita sudah tahu bisnisnya memang baik gitu. Ya, kita betul. tahu apa yang dia kerjakan gitu. Iya, bersih ya, baik ya. Ya. Bersih ya. Tapi kita kan tidak memonitor setiap waktu Iya, karena iya. enggak jalan kota gitu, Iya, jauh iya. tuh Ustaz. Iya. Terus bagi hasilnya itu kita terima tiap bulan. Iya. Akadnya di depan sudah saling menerima gitu. Kita kalau misalnya dia berbuat sesuatu, misalnya ada Iya. kecurangan yang seperti tausiah Ustaz tadi, itu kita menerimanya itu ikut menanggung perbuatannya itu enggak ya Ustaz? Karena Iya. kita tidak lihat setiap harinya gitu loh, gitu Ustaz. Iya. Itu juga perbuatannya, dosanya itu kita karena menerima bagi hasil menerima juga akibatnya itu Ustaz, atau enggak Ustaz? Iya. Jadi jual beli itu yang islami, yang syar'i itu, ya, baik penjual maupun pembeli sama-sama puas, sama-sama senang, ya, sama-sama ridho, ya, tidak ada yang dikecewakan. Makanya tadi perlu yang namanya kejujuran, perlu yang namanya keadilan, dan juga tadi, ya, keseimbangan, ya, kebersihan dalam berbagi, ya, baik dengan takaran, dengan timbangan atau dengan ukuran, ya. Nah, yang kedua adalah husnudzon, ya. Kita harus berprasangka baik, ya. Walaupun bisnisnya jauh dari tempat kita kan. Ya. Yang ketiga apa? Amanah, saling percaya. Ya, saling percaya. Sebab kalau tidak saling percaya malah itu tidak bikin puas, mengganggu pikiran, ya. Malah jadi tidak bahagia, jadi penyakit malah. Kita harus saling saling percaya. Makanya amanah tadi. Ya, as-sadiq harus jujur, al-amin harus apa? Harus amanah itu, ya. Adapun kalau kita tahu, dapat informasi bahwa dia melakukan kerjasama itu tadi kurang baik, kurang bersih, kurang jujur, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau sudah yakin itu benar dilakukan, ya, kita wajib menegurnya, menasehatinya, ya. Sebab orang itu ketika berbicara tentang waktu, semuanya rugi, semuanya celaka. Kecuali pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling menasehati. Tadi, ya, menasehatinya itu dengan 3 cara. Pertama dengan benar, ya. Menasehatinya itu dengan benar. Yang kedua dengan apa? Ya, dengan sabar. Tidak cukup 1 kali, ya, dengan sabar. Dan yang ketiga dengan kasih sayang. Bolehlah misalnya, ya, tadi dalam perjanjian bagi hasilnya itu ibu 70, kemudian dia 30, ya. Ya kita ubah, ibu 60, dia 40, gitu aja, ya. Coba, ya, 40. Tapi kalau misalnya berkali-kali masih tetap gitu, ya tinggal putuskan kerjasamanya, tidak kerjasama lagi, ya. Jadi aja beberapa tahapan tuh, ya. Jadi pertama tadi apa Bu? Ya, itu harus ya, Afan, ya. Yuk, silakan. Masih ada? Ada Ibu? Satu lagi boleh Ustaz? Boleh, silakan Ibu.
misalnya kita membebaskan hutang seseorang gitu ya Ustaz ya. Iya. Terus dia sudah berhadapan dengan orangnya gitu. Dia bilang terima kasih gitu dengan kita bebaskan hutang itu ya Ustaz Iya. Tapi dia melanjutkan pembicaraannya lagi. Nanti kalau ada rezeki pasti aku bayar deh, aku gitu. Itu bagaimana nih Ustaz? Kalau misalnya dia bayar, kita terima atau enggak Ustaz? Ya kalau sudah dibebaskan jangan terima. Nah, makanya tidak hanya sekedar akad saja, Bu. Ya, tidak hanya sekedar diucapkan saja, disampaikan saja, ya. Kemudian ditegaskan bahwa benar-benar bebas, walaupun sudah punya uang tidak perlu dibayar, ya. Tapi juga harus, ya. Nah, berarti statusnya bukan bayar utang, Bu. Statusnya sodako, terima aja nggak apa-apa. Ya. Yang jelas itu kedudukannya bukan bayar utang. Karena dalam Islam itu yang punya utang itu punya kewajiban untuk bersodako. Dan bukan riba, Bu. Jadi kalau pinjam 1 juta, ya, kemudian tidak ditentukan oleh yang meminjamkannya, pas membalikannya itu 1.200.000 misalnya. Yang 200 itu bukan buat bayar utang, Bu. Itu sodako dari yang minjam utang, terima aja. Termasuk tadi kan sudah dibebaskan, tapi kemudian bayar. Kita jelaskan, Bapak nggak usah bayar. Enggak, saya mau bayar. Ya udah, kita niatkan, kita tegaskan, baik saya terima Pak Bu, tapi ini statusnya dalam Islam sebagai sodako, ya, sodako. Ya. Itu lebih bagus kalau ada orang yang bisa seperti itu, bayar utang kemudian ngasih sodako, ya, gitu. Nah, ada lagi Bu? Ya, sama-sama. Masih ada? Ya, kalau tidak ada, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.